أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih melanjutkan syubhat yang pertama atau bantahan terhadap syubhat yang pertama, yaitu tentang tuduhan mereka, tuduhan ahlul dalal hizbiyin yang menyatakan bahwa dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang ekstrim atau keras. Sudah kita bahas sebagiannya sampai pada ucapan penulis, qultu, saya katakan, wa hakadha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana harisan kullal hirsi ala al-hifadh ala ummatihi min al-wuqu' fi al-ghuluw wa tajawuz al-hadd madhan aw zamman. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat perhatian. Beliau betul-betul memperhatikan umatnya dan dibimbing agar jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Madhan wa damman, apakah dalam memuji ataupun dalam mencela. Rasulullah SAW memperingatkan agar jangan berlebihan. Wa kama taqaddam ma'ana anna ahla sunnah as-salafiyyin ahrasan nas ala mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebagaimana telah dikemukakan di awal-awal pembahasan bahwa ahlu sunnah adalah orang-orang yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka. Fanaqulu li haula'il muftarin ala ahli sunnah wa da'watihim aina at-tashaddud fihim. Maka kita tanyakan kepada mereka-mereka yang menuduh ahli sunnah dan dakwah sunnah dengan ekstrim atau melampaui batas. Kita tanyakan kepada mereka, aina tashaddud fihim, di mana tasaddudnya mereka, di mana ekstrimnya mereka. Liannahum yatamiruna bil awamir wallati min ahammiha bal ahammuha annahum yad'una ila tauhidillahi wa sunnatil mutahhar. Karena mereka ahli sunnah, mereka berpegang dengan satu perintah dan mereka betul-betul konsekuen dengan perintah Allah tersebut. Dan di antara perintah-perintah Allah yang paling terlihat dan paling dipegang oleh ahli sunnah adalah tauhid dan sunnah. Mengajak manusia kepada tauhid dan mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka memperingatkan manusia dari bahaya yang akan merusak tauhid dan bahaya yang akan merusak sunnah. Bahaya yang akan merusak tauhid adalah syirik, dan bahaya yang akan merusak sunnah adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Maka ikhwan fillah azakumullah, disebutkan di sini bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah annahum yad'una ila tauhidillah wa sunnatil mutahharah ala sahibiha afdhalus salatu wa azkat taslim. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam semurni-murninya, setinggi-tingginya kepada Rasulullah SAW. Wa yantahuna 'anil nawahi, dan ahlu sunnah juga memperingatkan umat dari larangan-larangan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antaranya yang paling besar adalah kesyirikan dan kemudian kebid'ahan. Maka ikhwan fillah azakumullah, karena mereka ahlu sunnah berpegang dengan prinsip ini, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid, agar kita bertauhid dan memegang sunnah, dan agar menjauhi apa yang dilarangnya, yaitu kesyirikan dan kebid'ahan. Dan mereka berjalan di jalan salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kita tanyakan, apakah itu semua dikatakan sebagai tasyaddud? Apakah itu semua dikatakan sebagai ekstrim atau keras? Am li'annahum lam yankharitu fit tahazzubatil bid'iyah? Atau barangkali mereka menuduh ahlus sunnah dengan keras karena masalah lain, yaitu masalah kita tidak mau ikut hura-hura demokrasi, karena kita tidak mau masuk partai mereka
Karena kita tidak mau bergabung, membantu, mendukung partai-partai mereka, hizib-hizib mereka, maka kita dituduh ekstrim atau keras. Ikhwan fillah azakumullah. Kalau kedua, mereka menuduh kita ekstrim karena tidak mau ikut bersama mereka dalam hura-hura politik, tidak mau ikut bersama mereka dalam partai-partai mereka, kemudian dikatakan keras, maka ahlan bil keras, ahlan wa sahlan, kita terima bahwa kita memang tidak mau ikut-ikutan dalam kebid'ahan, bid'ah demokrasiyah, al-intikhabat ad-demokratiyah wa tanazulat al-aqadiyah, hura-hura politik, intikhabat, pemilu, demokrasi, atau tanazulat al-aqadiyah. Tanazulat al-aqadiyah itu kalau diterjemahkan bebasnya bergening, tawar-menawar, mengorbankan agama untuk mendapatkan satu kesempatan tertentu. Boleh kita koalisi dengan partai kamu, tapi itu yang ini dibuang saja. Oh, ini hadis ya, kalau mau bergabung dengan kami. Kemudian ngalah. Ya sudah, kalau begitu mulai sekarang kita akan instruksikan kepada segenap partai kami untuk jangan mengerjakan sunnah ini, jangan mengerjakan sunnah itu, jangan memakai yang ini, jangan memakai yang itu dari agama Islam. Dikebiri agama, yaqribuddin qardan. Agama ini digunting-gunting, dikurang-kurangi demi untuk mendapatkan satu tawaran tadi dalam rangka tawar-menawar politik. Ini yang dikatakan tanazulat al-aqadiyah. Yusimun, dan mereka kemudian menuduh kita yang tidak mau ikut-ikutan untuk berdagang dengan agama, yang tidak mau ikut-ikutan menjual agama, dikatakan ekstrim, keras. Oh, kalau begitu yang tidak keras adalah orang yang mau menjual agamanya untuk kepentingan politik. La haula wa la quwata illa billah. Wa ala kilal amrayn. Dan tuduhan manapun yang mereka lontarkan, kita katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Kita katakan sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, dan mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan. Innal ghulu haqiqatan mawjud inda ahli bidah. Yang namanya ghulu, ekstrim, yang sebenar-benarnya adalah ada pada ahlul bid'ah, ada pada kelompok-kelompok sesat, ahlul balal. Fanzur masalan ila Rafidhah. Kita lihat bagaimana Rafidhah Syiah, yang mereka dalam keadaan membangga-banggakan dan menyatakan imam mereka sebagai imam yang maksum, imam yang tidak pernah salah, dan diantara mereka adalah tokoh besarnya, tauhidnya, yaitu Khomeini, alaihi minallahi ma yastahiq. Semoga Allah timpakan kepadanya apa yang pantas buatnya. Dia berkata, inna darurat atau daruriyat madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Katanya bahwa termasuk konsekuensi madhab kami, yakni madhab Syiah, adalah bahwa imam-imam kami memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat sekalipun, dan tidak bisa dicapai oleh nabi yang diutus sekalipun. Ini yang paling pas dikatakan sebagai ekstrim atau ghulu, karena betul-betul melampaui batas, mengangkat manusia di atas Rasul, mengangkat manusia biasa. Imam-imam mereka dikatakan ya belum mablaghan, mencapai satu tempat yang tidak bisa dicapai oleh malaikat sekalipun atau oleh Rasul yang diutus. Ikhwan fillah azakumullah. Termasuk Kulaini dari tokoh Syiah juga menukil atas nama Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq rahimahullah adalah seorang alim, seorang yang saleh, maka tidak mungkin beliau mengatakan seperti apa yang akan dibacakan ini. Berarti ini kedustaan Kulaini yang mengatasnamakan Ja'far As-Shadiq. Dia berkata, nahnu khuzan ilmillahi, nahnu tarajimatu amrillahi, nahnu qawmun ma'sumun. Amara Allah Ta'ala bi ta'atina wa naha an ma'siyatina
nahnu hujjatullahil balighah ala man dunat samai wa fawqal ard. Kami adalah gudang-gudang ilmu Allah. Kami adalah penterjemah-penterjemah perintah Allah. Dan kami adalah qaumun ma'sumun. Kami adalah kaum yang maksum. Maksum, ini terjaga dari kesalahan. Padahal tidak ada yang maksum dari manusia kecuali man asamahullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada manusia satupun yang selamat dari kesalahan, selamat dari dosa, kekeliruan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah adalah seorang yang maksum. Maka tidak ada selain beliau manusia yang maksum, para sahabat sekalipun. Tetapi Kulaini berdusta atas nama Ja'far Shadiq, mengatakan nahnu qaumun ma'sumun. Kami adalah kaum yang maksum. Ini ekstrim, melampaui batas, memuji berlebihan. Dan inilah yang dikatakan ghulu, halakal mutanatti'un, akan binasa orang-orang yang melampaui batas. Dinukil pula dalam kitab Usulul Kafi, kitabnya Syiah. Jangan kaget dan jangan terkagum-kagum dengan banyaknya kitab mereka. Karena mereka adalah aliran sesat yang paling tua. Sejak sahabat sebagian besar mereka masih hidup, Syiah Rafidhah ini sudah muncul, yaitu dengan tokohnya Abdullah bin Saba. Sehingga jangan heran kalau ternyata kitab mereka banyak, berjilid-jilid, bahkan ada yang 100 jilid kitab mereka. Jangan kemudian mengatakan berarti kitabnya banyak, berarti mereka juga punya dalil. Kitab sebanyak apapun, kalau semuanya adalah ucapan-ucapan para pendusta, para kadzabin, maka la syai', enggak ada nilainya. Kitab yang paling mereka banggakan adalah Nahjul Balaghah. Nahjul Balaghah itu seperti Qur'annya mereka. Nahjul Balaghah itu adalah buku yang kata mereka isinya adalah syair-syair dan khutbah-khutbahnya Ali bin Abi Thalib. Nasihat-nasihat, syair-syair, ceramah-ceramah dan ucapan-ucapan emas dari Ali bin Abi Thalib. Ternyata isinya dalam keadaan tidak memiliki sanad sama sekali, tanpa menyebutkan sanad, dan penulisnya kadzab. Baik, mau dinilai dari mana? Bukankah satu riwayat akan dinilai kalau ada sanadnya? Bagaimana rawinya, thiqah atau tidak thiqah? Bagaimana sanadnya, muttasil atau munqati', bersambung atau terputus? Dan bagaimana dilihat pula apakah dia mencocoki usul, yakni prinsip-prinsip dasar yang qat'i yang dalam Quran dan Sunnah, atau justru menyelisihinya, yang berarti syadz, menyelisihi riwayat yang lebih sahih, apalagi menyelisihi apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah yang sahihah. Maka ya azakumullah, tentunya kalau ada sanad dia bisa diperiksa. Sedangkan Nahjul Balaghah yang ditulis oleh Abdul Husain, namanya nama syirik, Abdul Husain Musawi. Ini azakumullah yang paling dibanggakan oleh mereka, ternyata tanpa sanad dan tidak bisa diperiksa. Maka kata para ulama yang sezaman menyatakan bahwa kitab ini tidak bisa dikatakan bahwa kitab ini sahih atau dhaif atau tidak bisa, karena sanadnya pun tidak ada. Maka paling tepat adalah la aslalahu, nggak ada asalnya. Dari mana ujungnya, pangkalnya nggak ada. Dan di dalamnya terkandung kalimat-kalimat yang tidak mungkin diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Ucapan-ucapan yang singgung, mencerca Abu Bakar, mencerca Umar, mencerca para sahabat. Ini tidak mungkin diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, karena dalam riwayat-riwayat yang bersanad dan sahih, Ali bin Abi Thalib memuji Abu Bakar dan Umar. Setiap ditanya memuji, bahkan beliau mengancam. Dan ini diriwayatkan dari 80 riwayat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hampir 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang memuji Abu Bakar dan Umar dan mengancam, barang siapa yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu haddal mubtari. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah, di negeri fitnah, di Irak. Di hadapan mereka, Ali bin Abi Thalib menyatakan, barang siapa yang mengangkat aku di atas Abu Bakar dan Umar, akan aku cabut dengan cabukan seorang pendusta. Karena jelas-jelas berdusta.
manusia yang terbaik disepakati sejak Rasulullah masih hidup adalah Abu Bakar, kemudian Umar, baru kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ikhwan fillah azakumullah, ucapan ini tidak mungkin diucapkan oleh Ahlul Bait dan tidak mungkin diucapkan oleh Ja'far Shadiq, tapi ini lebih jelas adalah kedustaan Al-Kulaini. Ikhwan fillah azakumullah, di antara kita mereka usulul kafi. Di dalamnya ada satu bab annal a'immah ya'lamuna ilma ma kan wa ma yakun wa annahu la yakhfa 'alaihim syai'. Bab, judul babnya, bahwa imam-imam kami mengetahui yang telah terjadi dan yang akan terjadi. La yakhfa 'alaihim syai', tidak tersamar sedikit pun atas mereka. Ikhwan fillah azakumullah, dikatakan tidak tersamar sedikit pun atas mereka, artinya mereka, imam-imam mereka dikatakan alimul ghaib, mengetahui apapun. Ini ikhwan fillah azakumullah, ainul ghulu, intinya ekstremitas. Intinya keekstriman adalah ucapan ini. Menyatakan seorang manusia mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi sekalipun. Maka Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengatakan, amal aulia, demikian pula dikatakan oleh kaum sufi. Adapun kaum sufi, mereka mengunggul-unggulkan wali-wali mereka. Syiah berlebih-lebihan terhadap imam-imamnya, sufi berlebih-lebihan terhadap tokoh-tokoh walinya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, adapun aulia, adapun para wali, menurut kaum sufi, falahum i'tibarat wa muwafafatin ukhra, maka mereka memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Yani berbeda dengan ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah mengenali bahwa yang namanya para aulia, yang dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang mereka tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih, adalah disebutkan oleh Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Ini wali-wali yang dikenal oleh ahlu sunnah. Tetapi sufi, kaum-kaum tasawuf, mereka memiliki gambaran lain tentang sufi. Apa itu? Fahum yamnahuna al-wilayah li ashkhasin muayyanin. Kata Syekh Shalal Fauzan, mereka memberikan gelar-gelar sufi atau gelar-gelar wali kepada orang-orang tertentu tanpa ada bukti sedikit pun kalau mereka beriman dan bertakwa. Tanpa ada bukti dari syariat Quran dan sunnah, diberikan gelar wali min awliyaillah, atau wali kutub, atau wali badal, dan sekian lagi julukan-julukan wali yang mereka kenali. Padahal lam yu'raf bi iman wala taqwa, padahal tidak dikenal keimanannya dan tidak pula dikenal ketakwaannya. Orang yang imannya berantakan, juga orang yang jauh dari ketakwaan, orang bejat dikatakan sebagai wali. Kenapa? Karena dia bisa terbang. Dikatakan sebagai wali karena dia dalam keadaan bisa berdiri di atas air, sholat di atas air, padahal dia dukun, kahin, juru ramal, ya'khuduna amwalan nasi bil batil, yang memakan harta manusia dengan kebatilan-kebatilan. Ikhwan fillah azakumullah. Ini yang digelari oleh mereka sebagai waliullah. Maka ikhwan fillah azakumullah, gambaran mereka tentang wali berbeda dengan gambaran yang kita kenal. Amma al-awliya inda sufiyah, dzalika min asy-sya'wadha was-sihr was-istihlal. Maka siapa yang digelari sebagai wali oleh sufi? Yang digelari sebagai wali adalah asy-sya'wadha, orang-orang yang nyeleneh, yang aneh, was-sahara, tukang-tukang sihir, was-istihlal, al-muharramat, orang-orang yang menghalalkan yang haram. Itu dianggap sebagai wali. Mana wali? Fulan. Orang gila dikatakan wali. Sya'wadah. Kenapa orang gila dikatakan wali? Setiap kita tanya nomor berapa yang keluar, dia jawab tepat. Berarti dia wali. Bayangkan. Dikatakan waliyun min awliyaillah bukan karena imannya, bukan karena takwanya. Karena ketika ditanya masalah judi,
Berapa nomor yang akan keluar? Orang gila menyebutkan sembarangan, tiba-tiba tepat. Maka akhirnya orang gila tadi digelari sebagai wali. Wali ini dan wali itu. Demikian pula dukun-dukun yang dalam keadaan setiap meramal seringkali tepatnya. Kemudian dikatakan sebagai wali min awliyaillah. Wa rubbama faddalu man yad'una lahumul wilayah 'alal anbiya. Bahkan mereka kaum sufi mengangkat orang-orang yang dalam keadaan seperti itu diangkat di atas para anbiya sekalipun. Salawatullah wa salamuhu alaihim. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada para anbiya. Mereka mengangkat wali-wali tadi, wali-wali palsu tadi, lebih daripada para anbiya. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang mereka dalam syairnya. Maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqir rasul wa dunal wali. Katanya, kedudukan nabi, kedudukan nubuwah, kenabian, fi barzakh, di alam barzakh, fuwaiqir rasul, di atas rasul sedikit, wa dunal wali, tapi di bawah wali. Berarti siapa yang paling tinggi? Aulia menurut mereka. Kedudukan nabi itu di atas rasul sedikit, tapi di bawah para aulia. Berarti mereka menganggap para aulia di atas para nabi. Ini yang pantas dikatakan sebagai ekstrim, dakwah keras, melampaui batas. Wajar, karena memang melampaui batas syar'i, melampaui batas-batas Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka dalam keadaan mengangkat seseorang berlebihan sampai diangkat di atas para anbiya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, innal awliya ya'khuduna minal ma'dan alladhi ya'khudhu minhu al-malak alladhi yuhi bihi ila ar-rasul. Kata para sufi bahwa aulia tadi, wali-wali tadi, mengambil ilmu dari satu ma'dan, dari satu sumber yang para malaikat mengambil dari sumber itu kemudian diwahyukan kepada Rasul. Berarti Rasul mendapatkan dari malaikat dan malaikat mengambil dari satu sumber, sedangkan wali-wali kami mengambil langsung dari sumber tersebut. Keterlaluan. Berarti menganggap lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dari para anbiya. Wa yad'una lahumul ismah, dan sama dengan Syiah, kaum sufi pun menganggap bahwa wali-walinya tidak pernah salah, maksum, terjaga dari kesalahan. Walam yaqif as-sufiyyah 'inda hadzal hadd min manhil wilayah li amsal haula, dan tidak berhenti di situ kaum sufi ketika mereka memuji-muji wali-walinya. Bal ghallu fihim hatta ja'alu fihim syai'an min sifatir rububiyyah. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan mereka berikan sifat-sifat keilahan kepada wali-wali tadi. yakni bukan diangkat di atas Rasul, bahkan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wa innahum yatasarrafuna fil kaun. Mereka menganggap bahwasanya wali-wali tadi yatasarrafuna fil kaun, ikut berperan dalam alam semesta ini. Kematian dan kehidupan, musibah-musibah dan kejadian-kejadian, semuanya wali-wali berperan. Maka wali bisa menunda satu kejadian, bisa menurunkan satu kejadian, dan bisa menunda kematian. Ini khonifrina azakumullah, seperti yang banyak dinukil dalam kitab-kitab yang menyesatkan, seperti kitab Manaqib Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Abdul Qadir Jailani adalah seorang alim, seorang yang dalam keadaan masih bisa atau masih dikatakan sebagai orang yang berjalan di atas sunnah. Tetapi hulunya pengikut-pengikutnya, mereka ekstrim dalam masalah zuhud, dan kemudian jatuhlah mereka ke dalam tasawuf. Kemudian mereka menggambarkan Abdul Qadir Jailani dengan berlebihan, termasuk dalam masalah yatasarrafuna fil kaun, ikut berperan di alam ini. Ikhwan fillah a'azakumullah. Mereka menganggap wali-wali tadi ya'lamunal ghaib, mengetahui yang gaib. Persis dengan Syiah sama. Sufi dengan Syiah kurang lebih. Cuma beda nama, beda kitab, tetapi inti-intinya sama, yaitu mereka melebih-lebihkan orang, manusia di atas para rasul, dan bahkan disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syiah ekstrim, berlebih-lebihan terhadap imam-imamnya.
Sedangkan sufi berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap sebagai wali. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka mereka menganggap karena wali-wali tadi bisa berperan di alam ini, maka boleh untuk meminta kepada wali tadi kalau dalam kesulitan. Karena wali tadi berperan, maka silahkan panggil wali-wali tersebut. Ya wali Allah, ya wali fulan, aku dalam kesulitan, lepaskanlah kesulitan ini. Ya wali Allah, berikan kepada kami jalan keluar. Ya wali Allah, tahanlah musibah ini dari kami, jangan sampai menimpa kami, dan seterusnya. Jelas-jelas syirik dan syirik akbar, syirik besar yang jatuh atau yang mereka terjatuh di dalamnya. Akhirnya mereka istighatsah, meratap, bukan meratap pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada aulia, kepada wali-wali. Dan kemudian mereka menjuluki dengan berbagai macam julukan-julukan. Mereka mendatangi kuburan-kuburannya, mereka berbisik di kuburan-kuburannya, mengucapkan dengan ucapan yang perlahan, wahai Syekh Fulan, wahai Syekh Fulan. Mereka datang ke tempat-tempat kuburannya yang dikeramatkan, apakah di Gunung Jati, Cirebon, atau di Sunan Ampel, di Jakarta, atau di sekian, bukan hanya 9, masih lebih banyak lagi dari itu. Mereka berduyun-duyun datang ke sana dalam keadaan untuk meratap, meminta kepada sang wali, atau menjadikan sang wali sebagai perantara dan seterusnya. Ini gulunya mereka terhadap aulia. Padahal orang-orang yang wafat selain Rasulullah SAW, siapa yang paling mulia? Tentunya yang paling mulia adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in setelah Rasulullah SAW. Apakah para ulama ahli sunnah berduyun-duyun datang ke kuburan para sahabat, kemudian mereka meratap kepadanya, ya Syekh Fulan, wahai Abu Bakar Siddiq, wahai Umar? Wallah, yang terjadi justru sebaliknya. Para ulama datang untuk mendoakan dengan doa rahimahullah, atau rahimakallah, atau assalamu alayka, semoga keselamatan atasmu. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mendatangi kuburan. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat. Berarti yang mati ini butuh didoakan. Tapi tinggi mana dengan wali songo tadi, yang lebih butuh untuk didoakan para sahabat atau aulia ini? Kalau betul wali, wallahu ta'ala alam. Kalaupun betul wali tetap di bawah para sahabat, maka sepastinya kita mengucapkan dengan kalimat rahimahullah, atau kita katakan assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh, atau ucapan-ucapan doa yang mendoakan dia, bukan kita berdoa kepadanya. Qala, dikatakan selanjutnya, apa yang terjadi pada mereka, hulunya sufi, itu terbukti pada ucapan-ucapan mereka. Kita lihat pada ucapan yang paling sering dibacakan oleh mereka, khususnya dalam mengadakan perayaan-perayaan maulid. Mereka membaca qasidah Al-Busiri, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, yang paling sering dibaca oleh mereka. Kita tanyakan, kalian membaca syair-syair tersebut, apakah kalian tidak memahami maknanya? Apa maknanya ya akramal khalqi? Wahai yang semulia-mulia makhluk. Berarti yang dipanggil Al-Khaliq atau Al-Makhluk? Yang dipanggil Allah atau makhluk? Jelas panggilannya ya akramal khalqi. Akramal khalq artinya semulia-mulia ciptaan. Berarti yang dipanggil makhluk. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Maliman aludu bihi siwaka. Siapa selainmu yang aku bisa bergantung kepadanya dalam kesulitan-kesulitan? Indal hadithil amami, ketika kejadian-kejadian musibah yang merata, kepada siapa kami akan mengadu selain engkau? Subhanallah, tauhid, tapi bukan mengesahkan Allah, tapi mengesahkan manusia. Walaupun betul manusia yang mulia, walaupun betul manusia yang akramal khalqi, sebaik-baik makhluk, tapi tetap makhluk. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk mendoakannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepadanya. Bukan kemudian kita meminta kepadanya seperti Tuhan. Ya Nabi Allah, ya akramal khalqi, mani man aludu bihi siwaka indal hududil hadithil amami.
bukan meratap demikian. Ini ghulu, ekstrim. Qala la yadiqu Rasulullah jahaka